Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Tanwirul Qulub yang pakai PDF nomornya 460, yang pakai cetakan kitab nomornya 434. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lama itu pakai angin. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Rawal Imam Ahmad wa ghairuhu marfu'an. Itu ya. Anna man amila min hadhil ummati amalal akhirati lid dunya falaysa lahu fil akhirati min nasibin. Meriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam-imam lainnya dengan hadis yang marfu, anna man amila, bahwasanya orang yang mengerjakan min hadhil ummati, dari umat ini, orang yang tergolong ke dalam umat Nabi Muhammad, kemudian dia mengerjakan sesuatu amalal akhirati, yang termasuk perbuatan akhirat, lid dunya, tapi itu diniatkan untuk dunia, diniatkan untuk meraih keuntungan duniawi, falaysa lahu fil akhirati min nasibin, maka tidak ada lagi baginya jatah yang dia terima di akhirat nanti. Udah tuh. Kalau ada orang yang ngerjain perbuatan akhirat, mau itu bentuknya sholat, puasa, zikir, pokoknya segala macam kebaikan-kebaikan, kalau itu diniatkan untuk meraih keuntungan dunia, maka nanti di akhirat dia udah enggak nerima jatah apa-apa lagi. Jelas itu. Makanya kemarin kita diajarin untuk membuang sifat riya dari dalam hati kita. Sayang, tiap hari kita ngerjain kata kita, sholat kita udah banyak, zikir kita udah banyak, wirid kita udah banyak. Tahu pas di sono kita tanya sama Allah, ya Allah, kan dulu saya sering sholat, pahala sholat saya mana ya? Ya Allah, kan dulu saya sering zikir, pahala zikir saya mana ya? Apa itu? Ntar dijawabin sama Allah. Kapan lu dulu niatannya ngerjain sholat biar dihormatin orang, zikir niatnya pengen dihormatin orang,
biar dijadiin tokoh, biar disenengin banyak orang. Makanya di sono nggak ada jatahnya lagi udah. Kan semuanya udah dikasih di dunia. Pengen disenengin orang udah, dagangannya pengen laris udah. Makanya di sono udah nggak dapat apa-apa lagi. Jangan pakai nanyain pahalanya, ini pahalanya mana? Awas baru kenceng banget narik karuan. Udah tuh. Ini kalau diniatkan untuk keuntungan duniawi. Kalau diniatkan untuk keuntungan, untuk meraih keuntungan duniawi. Contohnya kayak tadi. Tapi waktu kita baca kitab Minhajul Abidin, dulu di bab masalah, di bahasan masalah riya, itu Imam Ghazali bilang, kalau misalkan kita mengerjakan sesuatu tujuannya agar kita diberikan harta yang banyak oleh Allah, cuma harta itu kita niatin kalau udah dikasih sama Allah kita buat nolongin orang, kita buat bantuin orang, kita buat sedekah, kita buat bangun masjid, bangun pesantren. Itu namanya niatnya bukan untuk kepentingan dunia namanya, tapi untuk kepentingan akhirat. Karena dikaitkan buat ibadah lagi. Kayak kita niat pas lagi nisfu Sa'ban, mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang banyak sebagai bekal untuk ibadah. Nah, kalau mintanya kayak begitu, itu tidak termasuk ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Makanya beda itu. Makanya niatin, kalaupun ngarepin itu, niatin biar saya bisa banyak sedekah, niatin biar saya bisa banyak infak. Nah, kayak itu jadinya niatnya untuk akhirat. Kayak dulu dia ngajarin kita kalau beli motor, beli mobil, niatin biar kalau berangkat ngaji gampang. Kalau hujan kagak nungguin hujannya berhenti dulu, tinggal berangkat. Niatin biar bisa berangkat ngaji, biar ngaji ada kendaraannya. Gitu. Kalau niatnya ke arah sana, itu bukan untuk meraih keuntungan duniawi namanya, tapi untuk meraih keuntungan akhirat. Cuma kalau bisa ya jangan juga diniatin di situ. Udah murnikan aja. Kita mah sekedar ingin mendapatkan ridho Allah, cukup udah gitu. Kalau bisa. Cuma kan kadang-kadang kita mah kalau disuruh zikir niatnya ngarepin ridho Allah doang berat. Bang Sarip kalau ujuk-ujuk zikir ngarepin ridho Allah rasanya kagak bakal nyanggup. Coba lagi ada hajat gede gitu, datang dah ke kiai, ini saya ada hajat ini bagaimana ya, ini baca nih sekian ratus ribu, itu biar kata pulus dilakonin. Ini biar pulus, saya baca ujungnya pulus sih. Biasanya kita bugono kalau disuruh semata-mata ngarepin ridho Allah mah berat rasanya, buat zikir, buat wirid berat. Coba dah, ini baca sekian, ntar insya Allah serba gampang. Wah itu tiap malam dirutinin biar kata 1000. Baca sholawat
Sholawat 70.000, sholawat 70.000 gitu. Kalau bisa dimurnikan niatnya untuk mendapatkan ridho Allah. Tapi kalaupun mau ada niatan yang lain, tetap dikaitkan dengan ibadah. Tetap dikaitkan. Kayak tadi tuh, kayak dulu Buya nyuruh kita, ngajarin kita begitu. Biar kuat beli motor, biar kuat beli mobil. Jadi kalau berangkat ngaji kagak pakai nunggu hujan berhenti dulu, tinggal berangkat. Rumah pengen bikin yang gede biar bisa ngajak orang ngaji di rumah saya gitu. Jadi buat ibadah, dikaitkan buat ibadah. Kalau dikaitkan dengan ibadah itu enggak jadi keuntungan duniawi namanya. Atau beli mobil biar kalau ziarah kemana-mana bisa ngajak orang, kagak nebeng mulu, selama-lamanya nebeng lagi. Hah? Iya. Coba tadi kita lihat sampai berendong-petong kan. Anak 2, bantal 2. Yang bawa gede, yang numpang gede. Hah? Apaan? Iya, makanya kudu punya mobil biar berangkat ngaji gampang, atau pakai sampai repot. Mana motor beat. Hah? Soknya omen atuh. Dinaikin 2. Yang badan gede begitu. Nah, kalau Bang Jawa masih mending dah, cuma motor rada gedean, soknya 2. Lah kalau beat sok atuh, sebelah doang. Udah. Orang yang mengerjakan sesuatu perbuatan akhirat tapi diniatkan untuk meraih keuntungan dunia, maka dia tidak mendapatkan jatah apapun di akhirat nanti. Udah tuh, yang pertama. Wa rawat Tabrani wa ghairuhu marfu'an. Dan Imam At-Tabrani juga imam yang lainnya meriwayatkan satu hadis yang marfu juga, man tazayyana bi amalil akhirati wa huwa la yuriduha wa la yatlubuha lu'ina fis samawati wal ardi. Orang yang bikin rapi perbuatan akhiratnya, orang yang menghias perbuatan akhiratnya, wa huwa la yariduha, padahal sebenarnya dia tidak menginginkannya, wala yatlubuha, dan tidak mau melakukannya, lu'ina fis samawati wal ardi, dia akan dikutuk di langit dan di bumi. Waalaikumsalam. Padahal biasanya Ustaz Satiri kalau di rumah sholatnya cepet, sampai kayak capung cebok. Cuma karena lagi disuruh jadi imam di pesantren, dia cepetin, malu kan, nggak sesuai sama tuntunan. Ujung-ujungnya dia bikin lama dah sholatnya, padahal dia kagak pengen begitu, berat, terpaksa rasanya gitu. Karena kebetulan disuruh jadi imam di pesantren, terpaksa dia, nggak pengen sebenarnya begitu, dan nggak mau ngerjainnya sebenarnya. Maka dia akan dikutuk di langit dan di bumi. Manta biasanya kalau pas lagi sholat pakai kaos oblong doang, pakai celana. Ini kebetulan lagi di musola bareng-bareng sama saudara, sama keluarga, dia pakai gamis dah, pakai sorban, pakai jubah.
Sampai kayak Batman. Maka dia akan dikutuk di langit dan di bumi. Yang kayak begitu tuh, dikutuk di langit dan di bumi. Padahal maka gak mau begitu, berat, terpaksa rasanya. Daripada kita malu banyak orang gitu. Man tazayyana bi amal akhirati wa huwa la yariduha wa la yatlubuha lu'ina fis samawati wal ardh. Dia akan dikutuk di langit dan di bumi. Bang Budin, sudah. Kalau lagi di rumah baca Fatihah, surahnya juga pendek-pendek. Nah itu suaranya juga biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nih. Giliran jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Dibikin, wah lah, sampai pulus-pulus kita dengarnya. Itu dia akan dikutuk di langit dan di bumi. Hati-hati Bang Ipul. Biasanya penyakitnya orang suaranya cakep begitu. Hah? Dan sudah, ya namanya enggak cukup. Susah tadi kali. Cukup itu. Kau jawaban? Enggak, mau puding kali. Nah. Makanya kemarin juga kita udah diajarin tuh agar kita terhindar dari riya, selalu kita kerjakan tuntunan dimanapun kita berada. Mau itu lagi sendiri, mau itu lagi rame, ya udah terus kita terapkan tuntunan yang diberikan buat kita. Jadinya lagi sendiri ya bugono, lagi rame-rame ya bugono. Agak beda. Ini jangan sampai lagi sendiri mah sholat kita, ibadah kita asal-asalan, zikir gua 3, bahkan kagak bisa. Bila lagi rame-rame sampai 200, 300, 500 orang-orang dia mah kagak mules. Udah tuh nggak sampai. Makanya kita terapkan tuntunan dimanapun kita berada agar terhindar dari hal-hal seperti ini. Jangan sampai kita lagi ibadah, kata kita lagi bener aja, ternyata lagi dikutuk. Lu'ina fis samawati wal ardh. Apa gimana? Bang Mak? Lagi dikutuk. Warwa Ibnu Jarir At-Tabari mursalan, dan meriwayatkan Imam Ibnu Jarir At-Tabari sebuah hadis mursal, la yaqbalullahu amalan fihi mithqala habbatin min khardalin min riya'in. Allah tidak menerima satu amal pun yang di dalamnya masih ada riya, meskipun hanya sekecil atom, meskipun hanya sekecil biji sawi. Udah tuh. Allah tidak akan menerima satu amal perbuatan yang di dalamnya masih ada riyanya, meskipun sekecil apapun sifat riya itu. Tetap aja yang namanya riya ya tetap riya. Apa Ustaz? Wa huwa ala darbaini, dan riya itu dua macam. Yang pertama riya umahdin, riya murni. Wa huwa ayyurida bi amalil akhirati naf'ad dunya, yaitu bahwa dia menginginkan dengan perbuatan akhirat yang dia kerjakan naf'ad dunya, manfaat di alam dunia. Kayak tadi tuh, pengen biar dipuji orang, biar dibilang cakep, disenengin orang, biar rezekinya makin banyak, dagangannya makin laris.
Itu riya murni. Kecuali kalau tadi kalau dikaitkan buat ibadah, minta rezeki yang banyak biar jadi bekal ibadah, biar bisa sedekah, biar bisa infak, itu lain lagi bahasannya. Yang pertama riya murni. Wariya'ut takhlitin, yang kedua riya yang tercampur. Kalau tadi yang pertama riya murni, yang kedua ini udah swasta, campuran. Swasta saja? Apa swasta? Swasta. Udah tuh. Riya yang tercampur. Wa huwa ayyurida naf'ad dunya wa naf'al akhirati. Yaitu dia menginginkan manfaat duniawi sekaligus manfaat ukhrawi, manfaat di akhirat. Kalau yang pertama tadi hanya kepengen manfaat dunia saja, kalau yang kedua ini dua-duanya pengen dapat ridho Allah ongko, pengen dapat rezeki banyak ongko. Apa itu? Wa kilahuma muhbitun lil ajri. Tapi kedua-duanya tetap menghanguskan amal imbalan dari perbuatan yang dikerjakan. Kedua-duanya menghanguskan imbalan dari perbuatan yang dikerjakan. Tetap aja tuh, mau yang murni atau yang udah campuran, tetap aja sama-sama menghilangkan imbalan yang akan kita terima di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalika, kita berlindung kepada Allah dari itu semua. Jangan sampai. Enggak boleh ini. Apa Ge? Enggak boleh. Yang mana yang enggak boleh Ge? Ini pertama, kedua. Iya, karena ini termasuk riya Ge namanya. Sifat-sifat seperti ini mengharapkan keuntungan duniawi mengharapkan keuntungan duniawi dari perbuatan ibadah yang kita kerjakan itu dilarang, karena itu termasuk perbuatan sifat riya namanya. Kecuali dua. Tadi yang pertama tuh minta diberikan harta oleh Allah untuk kita jadikan bekal ibadah, itu enggak termasuk. Yang kedua, buat orang alim agar orang-orang mau belajar sama dia sehingga dia bisa ngasih petunjuk yang benar. Itu enggak tuh, enggak termasuk riya. Itu nanti bahasanya di kitab Minhajul Abidin. Daripada orang-orang bugono mulu yang tampilannya keren sehingga masyarakat ngikutnya sama orang-orang bugono, belajarnya sama orang-orang bugono yang padahal diajarinnya kurang benar, mending sama kita dah. Meskipun kita riak-riak dikit, tapi tujuannya agar orang mau ngikutin kita sehingga bisa kita ajarin yang benar. Itu nggak kena tuh, nggak termasuk. Daripada Bang Ipul ngajinya mau sesatiri, yang padahal yang diajarin kalau itu bener, dia nama saya dah, gitu. Nggak apa-apa dah, saya ria-ria dikit go, gitu. Yang penting Bang Ipul mau ngaji sama saya, itu nggak termasuk tuh. Apa Ustaz? Dulu pernah kita bahas di dalam kitab Minhajul Abidin waktu pembahasan tentang riya. Ntar silakan dibuka-buka lagi dah. Udah pada lupa kan ya? Udah pada lupa. Iya.
daripada orang-orang yang jadi entar ujung-ujungnya pada kagak bener, pada zolim, dan kita ada yang jadi gitu. Nggak jadi masalah. Al Sarif bela-belain jadi DKM masjid daripada kalau orang-orang yang jadi ujung-ujungnya masjid kan nggak keurus, malah kagak bener, ya udah mendingan saya deh yang jadi. Nggak jadi masalah tuh. Meskipun riak-riak dikit. Tujuannya lurus soalnya, makanya nggak tergolong situ. Dan pengecualian untuk kedua hal itu. Dah jelas. Wa amma hubbul jahi war riyasati, adapun GH, gila hormat dan gila jabatan, wa amma hubbul jahi war riyasati, adapun gila hormat dan gila jabatan, fal gordu minhu intisyarus syaiti wa huwa madmumun qati'un an tariqil haqqi. Maka tujuan dari hal itu biasanya agar tersebar ketenarannya, agar semakin populer. Intisyarus siti itu semakin populer, makin terkenal. Wa huwa madmumun, dan itu sangat tercela. Kalau kita ngapain aja tujuannya biar makin terkenal, itu tercela. Qati'un an tariqil haqqi, terputus dari jalan Allah Azza wa Jalla. Orang yang niatannya cuma pengen terkenal doang, itu sampai kapanpun nggak akan bisa sampai kepada Allah. Terputus dari jalan Allah. Apa Ibu? Apa Ustaz? Makanya di mana aja pengennya jadi kepala, pengennya jadi ketua. Kalau mau jadi anggota pisan. Di mana aja pengennya dihormatin orang, dimuliakan orang. Dengan tujuan agar dia makin terkenal, makin populer. Itu tercela. Illa liman syaharahullahu ta'ala linashri dinihi, kecuali orang yang memang dibikin terkenal oleh Allah Ta'ala untuk menyebarkan agamanya. Kalau tujuannya untuk menyebarkan agama Allah, tadi itu mengajarkan masyarakat ajaran-ajaran Islam yang benar, yang sesuai tuntunan, itu nggak jadi masalah. Tapi bukan cuma buat biar terkenal doang, bukan. Gimana caranya biar banyak orang yang akhirnya tahu tuntunan yang sebenarnya. Biar bagaimana caranya banyak masyarakat yang paham tentang tuntunan yang sebenarnya. Kalau itu gak jadi masalah. Ngisi di banyak majlis kayak sesatiri kan. Majlis gaplek dia ngisi, majlis kami dia ngisi. Pokoknya di banyak majlis gitu. Majelis karambol dia ngisi, majelis catur dia datang. Kalau cuma sekedar buat terkenal nggak boleh.
tercela. Tapi kalau tujuannya agar kita bisa menyebarkan tuntunan yang sebenarnya dari Islam ini, itu nggak jadi masalah. Illa liman syaharahullahu ta'ala linashri dini, kecuali orang yang dibikin terkenal oleh Allah Ta'ala untuk menyebarkan agama. Nggak jadi masalah. Daripada orang-orang yang padahal ilmunya kurang, nggak ngikutin tuntunan yang ngajarin agama, mendingan dia udah yang maju dan Bang Ipul yang maju dah. Mendingan Ustaz Satir udah yang ceramah, itu yang ngajar, daripada orang-orang yang ngajarin. Bang Budin, nggak apa Bang Budin, pasang pulang besok terima undangan ceramah. Ya kalau yang banyak yang undang nggak usah pasang pulang Bang Haji. Boleh kita pengen jadi pimpinan boleh, tapi tujuannya agar kita bisa menyebarkan tuntunan Islam yang sebenarnya, nggak jadi masalah. Itu saya Badrun jadi RW misalkan. Jadi RW, jadi RW. Hah? Tujuannya agar bisa menerapkan tuntunan yang diajarin sama Buya, nggak jadi masalah, silahkan. Agar orang-orang bisa jalanin tuntunan yang sebenarnya. Yang nggak boleh kalau niatnya cuma sekedar pengen populer, pengen terkenal, itu yang nggak boleh. Apa nggak? Ya cuma biasanya begitu kalau begitu masuk satu perkumpulan, bukan kita yang ngebawa, kita yang kebawa. Mang Ma'ruf jadi pengurus masjid, niatnya pengen bisa mewarnai jamaah masjid. Tahu-tahu dia yang kebawa. Kalah suara abisnya. Udah tuh, jelas ya? Wala yakhlusu min hubbil jahi illa siddiqun. Dan yang bisa selamat dari gila jabatan dan gila hormat hanyalah orang-orang siddiqun, orang-orang yang betul-betul lurus. Karena kalau bukan orang-orang yang niatannya betul-betul murni karena Allah, niatannya betul-betul ingin memperjuangkan agama Allah, sulit itu membuang sifat gila hormat, gila jabatan, pengen dapat posisi yang tinggi, sulit membuangnya. Kecuali orang-orang yang memang niatnya betul-betul lurus. Misalnya yang penting bisa bantu dah, jadi anggota nggak apa-apa, yang penting bisa bantu. Gitu. Jarang kayak gitu, pengennya jadi pimpinan. Iya, ini kan akhirnya dalam hati. Lihat nggak perbuatan beliau ini. Ya tadi tuh Brin, ciri-cirinya paling gampangnya itu orang yang suka ria itu kalau lagi sendiri mah zikirnya 3, giliran lagi banyak orang mah sampai 1000. Lagi sendiri mah baca Fatihah go sekali napas. Allah. Udah gitu kan ada suaranya lagi biasanya kalau sendiri mah. Giliran lagi banyak orang dikencengin suaranya kan sampai paseh gitu, paseh. Kalau kata Buya dulu kalau pas takbir sampai ngedokut Allahu Akbar. Lagi sendiri mah kagak begitu-begitu banget. Bahkan biasanya kebanyakan kagak ada suaranya. Lagi banyak orang. Wah. Itu ciri-ciri yang kemudian lagi sendiri sama lagi banyak orang, cara ngerjain ibadahnya beda gitu.
Lah mangor pajak kalau kondangan begitu. Kalau kagak ditulis namanya isinya 5.000. 20 dah 20. Kagak ditulis namanya. Lah isinya 200.000 mah ditulis, gede banget tulisannya gitu. Kalau pas lagi ketahuan orang mah dibikin rapi, dibikin sebaik mungkin, giliran nggak ada orang, dia cuma sendiri doang, asal-asalan ngerjainnya. Kayak tukang aja, tukang lagi ada mandor, wah lah, sobat rajin, apa jadi angkat, apa jadi kerjain. Giliran nggak ada mandor, kagak ada yang punya rumah, ngerokok ngopi kerjana. Itu emang ria adanya di hati. Coba bisa kita lihat dari perilakunya, dari aktivitasnya. Lah kita zikir malam Jumat aja begitu Om Budin. Kalau dan saya yang mimpin, belakang pada pules. Coba dan saya di belakang, kagak ada dari pules. Guru di belakang lagi. Apa? Ketahuan. Begitu Bang Budin, itu ria. Emang di hati, coba bisa dilihat dari perilakunya, kelihatan, dari zahirnya kelihatan. Makanya tadi kalau sesuai tuntunan, mau lagi sepi, mau lagi rame, ya nggak ada bedanya jadi. Wa qala alaihi salatu wassalamu hasbu ibni adama minasyarri ayyushara ilaihi bil asabi'i fi dinihi aw dunyahu illa man asamahu Allah ta'ala. Saya balikin ini ya biar gampang ngartiinnya. Meskipun sebenarnya kalau hadis nggak boleh digini, harus sesuai. Hasbu ibni adam minasyarri illa man asamahu Allah ta'ala. Ntar illa man asamahu Allah ta'ala kita artinya belakangan. Cukuplah merupakan keburukan dari seorang manusia, dari seseorang. Hasbu ibni adam minasyarri, cukuplah merupakan keburukan bagi seseorang ayyushara ilaihi bil asabi'i fi dinihi aw dunyahu. Jika dia ingin dijadikan pimpinan, ayyushara ilaihi bil asabi'i, ingin dijadikan pimpinan baik pada agamanya atau urusan dunianya. Illa man asamahullahu ta'ala, kecuali orang-orang yang dilindungi oleh Allah Ta'ala. Kita pengen dijadikan pimpinan dalam segala hal, baik yang berkaitan dengan urusan agama atau urusan dunia, itu pun sudah merupakan keburukan buat kita. Pokoknya ngapain aja pengennya jadi pimpinan mulu dah. Sampai panitia 17-an pengen jadi pimpinan juga. Jarang itu mah ya. Biasanya kalau hal-hal yang kagak ada duitnya, jarang yang pengen. Yang ada banyak nomboknya. Disuruh juga. Dan yang rasa-rasanya duitnya banyak, lahan basah, berebut. Illa man asamahullahu ta'ala, kecuali orang yang dilindungi oleh Allah Ta'ala. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani.
Kecuali lagi-lagi ya, kecuali tadi kalau memang niatannya untuk bisa menyebarkan ajaran Islam yang sebenarnya, ajaran Islam yang sesuai tuntunan. Kecuali jika alasannya itu nggak jadi masalah. Kalau alasannya untuk hal-hal yang lain, apalagi cuma karena pengen populer, pengen terkenal, ngapain aja pengen jadi pimpinan dengan tujuan seperti itu baru merupakan sebuah keburukan buat kita. Jangan sampai. Apalagi tadi yang pertama, orang yang punya niatan seperti itu nggak bakal pernah bisa sampai kepada Allah. Nggak akan. Apa coba? Dikit lagi. Wa qala Abu Yazid Al-Bustami kabattul ibadata talatina sanatan. Fara'aitu qailan yaqulu li ya Aba Yazid khazanatuhu mamlu'atun minal ibadati. Fa in aradtal wusula ilaihi fa 'alaika bidzallati wal iftiqari. Syekh Abu Yazid Al-Bustami berkata, kabattul ibadata talatina sanatan. Aku paksakan diriku untuk ibadah selama 30 tahun. Dia lawan nafsunya buat ibadah selama 30 tahun. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, terus begitu selama 30 tahun. Kita udah berapa lama itu ibadahnya? Kita udah 30 menit. Fara'aitu qailan, maka aku melihat ada orang yang berkata, yaqulu li, berkata kepadaku, maka aku melihat ada orang yang berkata kepadaku, ya Aba Yazid, wahai Abu Yazid, khazanatuhu mamlu'atun minal ibadati. Gudangnya Allah itu udah kebangetan penuh sama ibadah. Semua orang tiap hari ibadah. Semua orang, sekian miliar orang sedunia, setiap hari ibadah. Gudangnya Allah itu udah penuh sama ibadah. Kalau cuma ibadah doang mah orang lain gue bisa gitu bahasanya. Fa'in aradtal wusula ilaihi, kalau memang kamu ingin sampai kepada Allah, fa'alaika bidzallati, maka kamu harus menghinakan dirimu. Jangan pengen terkenal, jangan pengen masyhur, jangan pengen jadi pimpinan melulu. Hinakan dirimu. Artinya biasa-biasa aja dalam keseharian, kagak pengen dihormatin, kagak pengen dimuliakan, biasa-biasa aja, sederhana aja tampilannya. Ya kayak guru kita, Buya kan begitu, tampilannya sederhana aja. Bahkan kalau dari sisi tampilan zohir, kerenan Bang Ipul masih kerenan Ustaz Satiri penampilannya. Kalau Ustaz Satiri mah ngecek dia pakai jas. dulu agak awal-awal. Masih zaman jahiliyah. Ya tampilnya sederhana aja, kagak pengen dimuliakan, enggak gitu. Bahkan kita sering ketemu beliau pakai kemben doang kan, enggak pakai kaos, sarungan doang. Biasa aja tampilannya. Kalau kamu ingin sampai kepada Allah, maka kamu harus menghinakan dirimu.
Artinya bukan juga menghinakan diri, compang-camping, lusuh, gitu. Kemana-mana nyeker, jalan kaki, gitu. Motor kagak punya, rumah kagak punya. Bukan begitu juga Bang Ipul, bukan. Gitu. Ini artinya menghinakan diri, artinya ya sederhana aja tampilannya. Kayak waktu kemarin saya bacain hadis sama ibu-ibu ada satu. Salah satu yang bikin selamat itu al-qasdu indal fakri wal ghina. Yang bikin selamat itu sikap sederhana baik ketika fakir maupun ketika kaya. Lagi fakir ya lagunya Bugono, lagi kaya ya tetap Bugono. Punya banyak ilmu ya lagunya biasa, apalagi punya ilmu mah. Hinakan diri, udah biasa-biasa aja, sederhana aja. Apa? Ongkoh kalau barang mahal mah kagak pakai dihias macem-macem, gue emang udah mahal ketahuan ngomudin. Emas biar kata batangan doang lah emang emas. Biar kagak apa-apain gue batangan doang begitu lah tetep mahal emas. Oh sebab mahal. Kebanyakan yang kudu dihias tampilannya ya karena barang murah. Kudu dihias tampilannya. Apa namanya? Kudu diolah macam-macam jadi kan. Kudu dijadi iya Pudin diumpetin. Lah kalau diumbar blunter kita meleng diumbat orang. Emang biasanya begitu kalau yang hal-hal yang bernilai itu emang biasanya nggak terkenal, tertutup, emang sengaja diumpetin sama Allah. Kalaupun terkenal ya memang tujuannya untuk menyebarkan tuntunan Islam yang sebenarnya, dibikin terkenal oleh Allah. Tapi kebanyakan dihinakan dalam artian nggak terkenal di kampungnya. Karena kebanyakan begini mengaji, apalagi zaman sekarang, orang kebanyakan zaman sekarang ibadahnya diniatkan agar dirinya dipandang baik di masyarakat, terkenal, tersohor. Sekarang tuh kebanyakan orang begitu. Makanya baca Quran kagak mau, kalau kagak pakai mic, kudu pakai mic baca Qurannya. Gitu. Udah gitu bacanya kudu di masjid, kalau di rumah mah kagak bisa. Apalagi saya baru mah di kuburan doang baca Quran. Karena kalau di masjid pakai pengeras suara, ada yang dengar suara kita, cakep juga ya suaranya. Gitu. Aku kan tarik mantu. Gitu. Kagak mau kalau baca Quran di rumah pelan-pelan sendirian, kagak ada yang dengerin, kagak mau. Karena nggak terkenal. Kebanyakan begitu sekarang ibadah kita, kebanyakan kita kerjakan tujuannya biar kita dikenal orang baik di masyarakat, makin terkenal, makin tersohor, gitu, masyhur namanya. Kalau awalnya baik terus tengah perjalanan lecet, itu gimana cara ngejarinnya? Misalnya begitu kejadian. Ya dilurusin lagi. Kalau emang kita keder ya balik putar arah lagi, balik lagi. Salahnya saya gitu. Jangan kejauhan, jalan ke 70 kilo baru muter. Ya 70 km keder baru muter. Kita tuh punya alamat. Cuma memang susah kalau kedernya kejauhan. Dulu saya pernah ditawarin begitu. Udah jadi penceramah aja dulu 5 tahun aja gitu. Udah dapat modal banyak, udah punya mobil, udah bisa bangun rumah, baru udah istiqomah lagi pesantren.
Iya, kalau lempeng aja bunyinya. Nah kalau keenakan, enak juga ya ceramah gitu. Ya kalau emang rasanya kita sadar bahwa kita salah, ya udah langsung putar arah lagi. Wah ini salah, ini nggak bener, ternyata melenceng tujuan kita di tengah-tengah. Kita lurusin lagi mengaji niatannya. Ya kayak orang keder aja tadi, orang keder ya begitu sadar dia keder udah langsung putar balik, lurusin lagi niatnya. Cuma biasanya kalau udah kebangkatan jauh kedernya rada susah putar baliknya. Maka kamu harus menghinakan diri wal iftikori dan selalu menanamkan rasa butuh kepada Allah. Wa anil mutawalli radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu, dan dari Imam Al-Mutawalli radhiyallahu an bahwasanya beliau berkata, al-faqiru fi hadhihi dari kal jalisi fi baitil khala'i. Orang yang sedang berjalan menuju Allah, fakir di sini artinya bukan orang miskin ya, bukan orang fakir nggak punya apa-apa, bukan. Al-fakir artinya di sini orang yang sedang berjalan menuju Allah. Orang yang sedang berjalan menuju Allah di alam dunia ini, fi hadhihi dari, di alam dunia ini, kal jalisi fi baitil khala'i, seperti orang yang lagi nongkrong di WC. Kal jalisi fi baitil khala', seperti orang yang lagi nongkrong di toilet, di WC. Fa in raddal baba alaihi qada hajatahu wa kharaja masturon lam yaro ahadun lahu auratan. Jika dia kunci pintunya, qada hajatahu, dia tunaikan hajatnya, wa kharaja masturon, dan dia keluar dengan kondisi tertutup. Lam yaro ahadun lahu auratun, tidak ada satu orang pun yang melihat auratnya. Begitupun orang yang berjalan menuju Allah, kalau dia tutup dirinya, dia akan bisa sampai kepada Allah dan terhindar dari hal-hal yang membahayakan dia, yang bisa memutuskan perjalanannya menuju Allah. Wa in fatahal baba kasyafa auratahu wa hataka sariratahu wa la'anahu kullu man yarahu. Kalau pintunya dia eblag, lagi buang air itu diublag. Kasyafa auratahu, dia buka auratnya, wa hataka sariratahu, dan dia umbar kemaluannya. Wa la'anahu kullu man yarahu, dan dia akan dikutuk oleh semua orang yang melihatnya. Lu gila apa buang air kalau tutup pintunya? Mending kalau gede. Barang timbang kayak paku payung dulu. Pakai diumbar-umbar. Jadi orang yang sedang berjalan menuju Allah ibaratnya kayak orang yang lagi nongkrong di WC. Kalau pintunya ditutup rapat, insya Allah selesai hajatnya dan dia aman, terhindar dari hal-hal yang merusak dirinya dan membahayakan dia. Tapi kalau dia blok pintunya, auratnya kebuka, kemaluannya kelihatan, dan semua orang yang melihat ngata-ngatain,
wala'anahu kullu man yarahu, dan dia dikutuk oleh semua orang yang melihatnya. Wa ala kulli halin, dan kesimpulannya, mata mala qalbus saliki ila hubbil jahi war riyasati, ketika hati orang yang berjalan menuju Allah merasa condong kepada gila hormat dan gila jabatan, in qata'a anit tariqi, maka dia akan terputus dari perjalanannya menuju Allah. Pokoknya satu intinya, kesimpulannya, orang yang masih gila hormat dan gila jabatan kagak bakal pernah bisa sampai kepada Allah. Nggak akan, in qata'a anit tariqi. Makanya biasanya diiringinya dua. Kalau misalkan kita gila hormat dan gila jabatan, biasanya diiringin sifat dua. Kalau enggak riya, ya ujub. Riya ngapain aja, pengen dilihat orang, ngerasa bangga dengan apa yang sudah kita kerjakan. Biasanya begitu, diiringin. Dah. Jelas itu cukup, ya ngapain? Bang Budin kali juga, udah cukup. Sabadun cukup udah itu. Lah. Saya sendiri cukup. Bang Mak kali. Bang Joman. Bang Ajudin. Lah diem aja. Bang Hair. Cukup. Bang Hendrik. Udah. Wa ammat tafakhuru, jam 12 kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.